Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia? Berjumpa lagi dengan saya Nuning Mas Baha dari SMP Negeri 12 Surabaya. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari kota Surabaya. Dalam mengikuti pendidikan calon guru penggerak, saya didampingi oleh orang-orang yang luar biasa. Yang pertama adalah fasilitator saya, yaitu Bapak Darmanunanung, dan pengajar praktik saya, yaitu Ibu Mas Ulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nuning Mas Baha dari SMP Negeri 12 Surabaya. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari kota Surabaya. Hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama guru SMP Negeri 12 yang sangat luar biasa, Ibu Nurlinda, guru matematika. Makasih. Oke, Bu Linda, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nantinya saya akan melakukan observasi di kelas Bu Linda, seperti itu. Bu Linda, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Saya sudah semangat nih Masya Allah. mau dilakukan pra-observasi. Oke, baik Bu Linda. Hari ini percakapan observasi yang kita lakukan ada tujuannya Bu Linda, yakni agar nanti Bu Linda dapat lebih mempersiapkan diri, kemudian nanti hasil dari observasi yang kita lakukan itu bisa menjadi salah satu bahan evaluasi untuk nantinya pembelajaran atau kegiatan pembelajaran yang Bu Linda lakukan bisa lebih baik, seperti itu Bu Linda. Terima kasih. Oke, Bu Linda, di sini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Linda. Ada pertanyaan Bu Linda? Sudah cukup Ya, oke. Nanti ada beberapa hal yang mungkin akan kita sepakati bersama terkait dalam kegiatan observasi nantinya. Pada poin pengembangannya saya fokusnya di mana, nanti kita sepakati bersama seperti itu Bu Linda. Baik Bu Linda, pertanyaan pertama, saya ingin tahu apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Linda capai dalam kegiatan pembelajaran nantinya. Tujuan yang saya ingin capai tentu saja ini saya menggunakan materi dan submaterinya itu relasi dan fungsi yang di dalamnya juga membahas tentang korespondensi itu satu. Nah, tujuan pembelajaran yang saya ingin capai adalah menerapkan konsep-konsep relasi dan fungsi itu dengan kehidupan sehari-hari. Jadi mereka tidak hanya menerima konsep definisi, rumus, karena matematika biasanya identik seperti itu. Tapi mereka juga bisa menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Begitu. Oke, luar biasa sekali Bu Linda, sangat menarik. Kemudian berarti nanti Bu Linda ingin anak itu lebih memahami secara kontekstual materi pembelajaran tentang relasi fungsi, tidak hanya pada definisi, tidak hanya pada rumus, tapi juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke Bu Linda, cukup menarik. Bu Linda, kemudian apa area pengembangan yang nantinya ingin Bu Linda capai dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Nah, saya ingin menerapkan atau mengembangkan yang pertama itu tentu saja pengetahuan mereka. Jadi nggak hanya pengetahuan tentang definisi saja yang sudah saya jelaskan di depan tadi, itu, tapi juga mereka bisa mengembangkan atau mengimplementasikan konsep-konsep relasi dan fungsi ini untuk kehidupan mereka sehari-hari, menggunakannya. Gitu. Jadi seringkali mereka itu selalu tanya, Bu, ini belajar untuk apa sih? Gitu. Nah, ini saatnya saya mengintegrasikan konsep-konsep ini ke secara kontekstual. Kemudian yang kedua adalah area keterampilan mereka. Jadi saya tidak hanya mereka menulis, mencatat, gitu, menjawab, tetapi mereka bisa berpikir secara kritis dan kreatif juga. Oke, berarti ada dua hal yang ingin Bu Linda kembangkan, yaitu pada area pengetahuan, di mana pengetahuan itu tidak hanya soal pemahaman terkait dengan rumusnya
relasi fungsi itu ini, tapi juga nanti bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan tahu oh ini bisa diterapkan di sini seperti itu. Kemudian untuk kedua adalah pada aspek keterampilan, oke, supaya anak-anak bisa lebih berpikir kritis dan kreatif. Oke, baik Bu Linda, itu dua area pengembangan yang ingin Bu Linda capai dalam kegiatan nanti. Kemudian untuk mencapai area pengembangan tersebut, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bu Linda terapkan di kelas? Misalkan metodenya, strateginya, modelnya, atau media yang akan Bu Linda gunakan itu apa? Baik, tentu saja kali ini saya itu menerapkan pembelajaran diferensiasi konten. Kenapa saya mengambil konten? Karena saya sebelum menginjak materi ini, saya sudah melakukan di awal materi relasi fungsi itu saya memberikan tes mereka diagnosa kognitif gitu ya, untuk melihat bagaimana sih tipe-tipenya murid saya itu gitu. Kemudian tidak lupa juga setiap pembelajaran saya juga sudah mempunyai nilai mereka secara bertahap tentang pengembangan mereka untuk memahami relasi dan fungsi. Kemudian saya sudah melalui itu saya sudah membagi 3 kelompok, ada kelompok expert, medium, dan easy. Masing-masing itu akan mendapatkan media pembelajaran yang sudah saya terapkan atau sudah saya akan buat gitu ya. Sudah saya buat, akan saya terapkan besok insya Allah, itu dengan berbeda-beda sesuai dengan karakteristiknya mereka seperti itu. Ada yang bentuknya permainan, ada yang bentuknya itu seperti base learning, menyelesaikan masalah dengan permasalahan yang lebih kompleks. Kemudian ada melalui teka-teki silang agar mereka itu tidak sadar kalau mereka itu sedang belajar gitu. Kadang kalau kita memberikan soal uraian ya itu aja gitu loh, anak pasti bosan, ini pasti soal, ini pasti. Tapi ketika mereka sambil bermain, tapi tidak terasa kalau mereka itu sebenarnya sedang belajar seperti itu. Berarti strategi yang akan Bu Linda terapkan nanti adalah berdasarkan diferensiasi konten dari hasil analisis diagnostik yang Bu Linda lakukan. Kemudian Bu Linda akan mengelompokkan menjadi 3 kelompok, expert, medium, dan easy. Kemudian Bu Linda juga akan mengintegrasikan dalam bentuk permainan-permainan juga supaya anak-anak itu bisa lebih tertarik lagi untuk belajar dan tidak punya pandangan bahwa matematika itu susah, ada ngomong gitu ya. Oke, cara kreatif dan inovatif seperti itu. Baik Bu Linda, ini sangat luar biasa dan sangat menarik sekali. Saya sudah tidak sabar untuk melakukan observasi nanti di kelasnya Bu Linda. Kira-kira kapan Bu Linda akan mengaplikasikannya Insya dalam Allah pelajaran? besok karena minggu depan itu sekolah kami sudah melakukan sumatif yang pertama gitu. Jadi besok itu saya melakukan benar-benar diferensiasi dan kemudian saya analisis jika mereka memang belum ada yang kurang atau perlu yang diremedial, saya akan melakukan di satu pertemuan mendatang. Oke, baik Bu Linda, sampai jumpa besok kalau gitu ya Bu Linda. Terima kasih. Oke Bu Linda, sebelum kita akhiri Bu Linda, kira-kira ya Bu Linda, dari percakapan pra-observasi yang kita lakukan hari ini, apa yang Bu Linda dapatkan? Saya lebih siap pastinya ya Bu Nuni, lebih siap besok itu saya harus ngapain aja gitu. Terima kasih, saya sudah dilakukan pra-observasi hari ini dan sangat bermanfaat buat besok saya observasi di kelas. Alhamdulillah kalau seperti itu Bu Linda. Saya akhiri Bu Linda untuk sesi pra-observasi kita hari ini. Saya menyampaikan banyak terima kasih Bu Linda sudah meluangkan waktunya untuk pra-observasi bersama saya. Terima kasih sekali. Semoga besok kegiatan pembelajarannya lancar. Amin amin amin. Dan diberikan hasil terbaik untuk anak-anak. Amin. Terima kasih Bu Nuni. Oke Bu Linda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, bagaimana kabarnya
domainnya harus pian, nggak boleh apa? Nggak boleh selingkuh, nggak boleh jomblo, pintar. Terus kemudian kalau korespondensi satu-satu harus lihat dua-duanya, domain dan domain. Sekarang berarti sudah paham ada. Nah, apakah ini Melinda mau menunjuk atau ditunjuk?
simpulkan. Apa relasi itu? Relasi itu apa? Memetakan domain dan kalau fungsi, siapa yang harus setia? Domain harus setia, nggak boleh nggak boleh. Terus kalau koresponden satu-satu, ya, semuanya harus punya pasangan, ya. Berapa pasangannya? Satu. Pintar. Sekarang Bu Linda mau memulai kalian untuk berdiskusi secara kelompok. Silakan berpindah atau diputar sesuai dengan kelompok yang masing-masing. Udah semuanya? Untuk yang expert, perhatikan, yang expert dapat LKPD ini dikerjakan secara berkelompok, satu kelompok satu LKPD. Terserah kalian mau membaginya seperti apa. Kita lihat siapa yang bekerja, siapa yang tidak mengerjakan. Ya. Dan yang medium ada yang namanya kata istilah. Istilah. Sudah pernah? Sudah pernah kan? Dikerjakan per kelompok. Terus kemudian yang isi, golongan si berat, isi. Nah, nanti Bu Linda akan memberikan kalian game. Siapa kalian suka banget kan game kan? Nah, nanti Adit yang jadi ketuanya. Oke. Adit jadi ketuanya. Terus kemudian harus bisa masuk teman-temannya untuk menjawab pertanyaan di game itu. Sudah? Kelompok expert yang pertama, silakan. Expert kedua. Medium. Sudah? Silakan. Untuk yang isi, Adit di depan. Adit di depan. Yang isi itu permainan. Nah, silakan mulai dikerjakan secara berkelompok. Yang nggak bisa angkat tangan ya. Yang nggak bisa angkat tangan. Sekarang Adit pilih siapa? Ya, Dua apa satu? iya, Pak. Dua ya. Ya, dua. Siapa? Reza sama siapa? Ya, boleh. Reza sama Fairuz. Nah, itu dia juga. Kenapa? Yuk,
telepon belum? Enggak. Trong ai trong? Ini kan Nancy. Terima kasih ya kan kalau. Masa? Ayo cepet. Belum. Update. Bukan. Maaf ya. Apa? Lanjut, skip. Lanjut, berikutnya siapa? Siapa Dit? Tidak ngapa. Tidak ini. Dit. Bisa ya. Betul betul. Istilah identitasnya ini relasinya dari A ke B apa? 1 ke 1, 2 ke 4, 3 ke 9 apa? Kuadrat dari, faktor dari, akar dari, lihat. Ya. Saril sama Saril aja. Saril milih nomor berapa? Lihat itu Saril. Saril nggak melihat nomor berapa? Nomor berapa? Oh. Wow, kulit. Nah, apa? Apa itu tuh? Saya lihat di sini apa? Apa? Udah, pilih. Iya kan? Apa jawabannya sebentar ya? Ya. Ya. Saya mau. Dulu. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan masih ditemani dengan Bu Linda. Masih, Bu Linda. Oke. Hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Seperti itu ya Bu Linda. Sudah siap Bu Linda? Sudah siap Bu Oke. Alhamdulillah. Oke Bu Linda, sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik ini, baik di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kembali kepada Bu Linda terkait dengan kegiatan observasi yang tadi sudah saya lakukan di kelasnya Bu Linda. Seperti itu. Sudah siap Bu Linda? Baik, siap, sudah siap Bu. Oke Bu Linda. Bu Linda kan sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas Bu Linda. Bagaimana perasaannya Bu Linda terkait dengan jalannya observasi di kelas yang sudah berlangsung? Lega pasti ya Bu ya, lega, terus melihat antusiasme anak-anak itu senang di kelas itu aktif. Karena saya itu lebih senang anak-anak itu di kelas tuh rame, dalam artian rame itu mereka tanya, kemudian mereka itu berpendapat, mereka menjawab, berdiskusi, itu saya lebih senang daripada mereka diam mendengarkan saya. Kalau ditanya hanya diam ketakutan, itu jauh dari keinginan saya. Jadi saya alhamdulillah senang sekali. Oke, senang dan lega Iya, Bu betul. Linda dari proses yang sudah dilakukan. Kemudian Bu Linda bisa diceritakan kembali kepada saya Bu Linda tentang area pengembangan yang Bu Linda telah capai dalam kegiatan pembelajaran di kelas, terkait dengan tahapan pembelajaran apa yang telah Bu Linda lakukan di kelas. Baik, kan saya di sini sudah melaksanakan pembelajaran berinvestasi konten ya. Jadi area saya yang ingin saya capai yang pertama itu pengetahuan, karena tidak hanya bisa konsep, tapi menerapkan konsep tersebut ke dalam secara kontekstual. Nah, kemudian di keterampilan juga seperti itu. Saya mengajarkan anak-anak jika pembelajaran itu tidak hanya menulis, mencatat, tapi bisa dengan media sosial atau mereka menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu yang saya rancang untuk kemajuan mereka belajar di kelas. Nah, pembelajaran berinvestasi konten ini saya merancang dengan berbagai tipe. Di dalamnya ada juga media-media pembelajaran yang juga saya berikan ke anak juga berbeda. Oke, itu sudah terlihat sekali dalam kegiatan pembelajaran yang Bu Linda lakukan terkait dengan diferensiasi kontennya, itu sangat terlihat sekali, di mana anak-anak itu mendapatkan konten yang beragam, juga disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak-anak. Itu sangat luar biasa sekali Bu Linda. Kemudian Bu Linda, sejauh mana area pengembangan telah Ibu lakukan tadi? Apakah itu sudah Bu Linda nilai berhasil, tercapai, dan dapat diterapkan dalam kelas atau tidak? Baik, Bu Nuni. Kalau memang kebetulan di sini kelasnya itu beragam, tetapi tidak anjlok gitu antara yang expert, medium sama low, itu tidak anjlok. Kalau nggak bisa banget gitu, enggak seperti itu. Tapi ada jenjangnya itu yang tetap gitu Bu Nuni. Nah, area pengembangan tadi yang saya lihat berdasarkan nilainya itu alhamdulillah sangat tercapai gitu. Dan yang paling bisa dilihat itu yang ketika kelompok easy ini gitu, ketika saya berikan permasalahan dalam bentuk permainan, mereka tuh ternyata bisa oh ini loh jawabannya, oh ini loh seperti ini harusnya gitu. Berbeda ketika saya memberikan mereka seperti paper gitu ya, tes paper gitu, itu pasti nilainya juga di bawah di bawah KKM ya gitu. Jadi menurut saya pembelajaran yang saya terapkan hari kemarin waktu di kelas itu sangat tercapai. Oke, berarti pembelajaran yang dilakukan sudah tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan gitu, dengan metode dan teknik yang dilakukan. Baik Bu Linda. Kemudian menurut Bu Linda, kendala apa yang Bu Linda hadapi selama melakukan kegiatan pembelajaran itu? Baik, kalau kendala sih tidak signifikan ya Bu Nuni. Pasti ada ya, setiap kegiatan itu pasti ada kendala, tapi tidak menonjol sekali gitu. Hanya biasanya saya kan saya harus adil ya, mesti bersikap adil tuh di expert iya, di medium iya, di kelompok ini gitu. Tetapi
saya itu harus benar-benar memposisikan saya ketika anak-anak yang butuh dengan saya itu kan yang kelompok easy kan, itu saya harus bisa mengarahkan mereka, bukan memberikan tahu jawabannya, tapi mengarahkan kayak gini, dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan romantis. Nah itu mungkin ada kendala tapi sedikit sekali seperti itu. Hanya peraturan yang saya peraturan rancangan yang harus saya siapkan lagi. Nantinya kalau misalkan pembelajaran ini bisa diterapkan di kelas-kelas yang lain. Oke, secara kendala tidak ada kendala berarti, tapi tetap ada tantangan di Iya, dalamnya, betul. disesuaikan Tantangan untuk saya gitu. disesuaikan dengan kondisi karakteristik dari setiap kelas masing-masing seperti itu ya Bu Linda. Kemudian menurut Bu Linda, kedepannya Bu Linda untuk menghadapi tantangan yang beragam itu, yang mungkin Bu Linda juga akan menerapkan di kelas-kelas yang lainnya itu Bu Linda, kira-kira apa yang akan Bu Linda lakukan ke depannya? Setiap kelas itu kan pasti punya karakteristik yang berbeda di dalamnya. Misalkan kelas ini kan kebetulan kelas 8D ya Bu ya. Kelas 8D ini sudah saya terapkan seperti ini. Tapi saya harus melihat kalau misalkan saya terapkan lagi di kelas lain gitu, melalui tes diagnosa kognitif yang sudah saya lakukan di kelas-kelas yang lain gitu. Misalkan saya mau menerapkan ini, harus saya rubah sesuai dengan karakteristik mereka gitu. Seperti itu. Oke, berarti yang akan Bu Linda lakukan agar bisa menyesuaikan dengan tantangan-tantangan yang akan dihadapi adalah melakukan analisis diagnostik. Iya, melihat data-datanya terlebih dahulu ya. Oke, Bu Linda, sangat luar biasa sekali untuk kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Diferensiasinya Masya Allah terlihat sekali di Terima kasih, dalamnya. Budi. Tahapan prosesnya juga dari awal sampai akhir luar biasa. Anak-anak juga termotivasi ketika dalam pembelajaran. Mereka merasa senang bermain, tidak melulu hanya belajar, tapi mereka juga belajar untuk memahami konsep matematika tentang relasi fungsi dalam bentuk permainan. Itu sangat luar biasa sekali dan semoga menjadi inspirasi bagi yang lainnya, Bu Linda. Baik, terima kasih. Oke Bu Linda, terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya untuk saya dapat mengobservasi di kelasnya Bu Linda. Kedepannya semoga lebih baik lagi. Amin, dan amin. lebih Terima kasih, kreatif Bu. lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.